Ike Aceh tengah benar meriah mungkin ngekeliling setiap pelosok seluruh penjuru mungkin bumi kelemni yaitu isin perdana. Perdana tenirot ni ahli baik tina sedikit, kan? Kami ini menurut tenirot penting amplop tebal, kan? Bukan jelas. Kami sana yang penting kan amplopnya tebal, itu saja. Maka Bapak Ibu Tengku Guru yang sangat saya muliakan, kuperkenalkan, aku hari alumni yaitu Dayah Liparayu Biren, yaitu 10 tahun saya di sana. Dari sana dulu Aceh pulang ke Aceh, Gayo pulang ke Gayo. Kirim yang aku ke daerah Labuan Haji yaitu selama 7 tahun. Saya kembali dari Labuan Haji yaitu tahun 2007. Dari sana dikirim lagi saya ke Jawa yaitu penyelesaian kitab Al-Imam Syafi'i yaitu selama 2 tahun. Jadi berdomisili di dalam alumni yaitu lebih kurang lebih 18 atau 19 tahun. Jadi bagaimana malam ini yang akan kita bahas yaitu kaitan yang hidup dengan orang yang meninggal. Jadi kelemnya apa? Pertama kene Nabi al-adabu minal ilmi, adab lebih tinggi derajatnya dari ilmu. Berilmu geremadap Disney urung babi. Ini kita jelas. Isin dari ke babi. Nah, berilmu tapi tidak beradab, nggak ada bedanya dengan kal an'ami balhum adab. Nggak ada bedanya. Tapi berilmu Tengku, tidak berilmu tapi tidak beradab. Berilmu tapi tidak beradab, beradab tidak berilmu Disney warwani. Jadi apa adabnya kami Pak Tengku? Ilal mahdi. Belajar mulai dari ayunan dan belajar sampai masuk ke dalam kubur. Kuno belajar wana ayunan Tengku ke kanak bayi. Ulakan lagu kaji naman terjemahan. La ilaha illallahul malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'adil amin. Bacaan antara wa'dul dengan wa'dil jangan dipermasalahkan. Ini kita wat kampung di Tengkuha bacai wa'dil, di Pongo bacai wa'dul, oyapi bermasalah. Antara hukum dengan wa'dil dengan wa'dul hukumnya sama. Nanti gara-gara oya bertimu oya mahu bit pekak gerali kan? Punya kasar tu ke Pak? Ini ke kasar ti utamahan yan kan? Kegerentun dan teguluko. Ini ngokon jelas kan? Sebenarnya aku guna lah tingkuin apa? Seluruh Aceh Tengah benar-benar pernah sebutin geralku. Baru isin ini sebut geralku kan? Sebenarnya murid jantung kubu. Aku ke geralku sebut jemaah murid jantung. Hanya di Tengku kenawan kampung ni kita kena paham, Pak? Arah penyakit SMS. Susah melihat Tengku sesok, senang melihat Tengku melangak, Pak? Aku melangak, aku gak ada hati. Cuman ku jelasan ke bapak ibu. Aku hari pasar tren rukiah. Kami pemburu setan. Di bapak babi kalau bapak kami jin. Ada kesulakin. Ada di mamejin ya. Maka mangkui nengku Tengku Guru yang sangat saya muliakan. Hana tikani Tengku lah goyang. Kata ku jelasan sebelum ku ceritakan kematian. Sedia payung sebelum hujan. Kata Nabi wa min syai'ati min salasatin minal mait. Ara tulu jemaah wajib isemiangan apabila mati. Kunai kupas gini. Kuna. Tapi motor empong ni aku ge ngaman motor kan? Aku motornya rusak dari salah asal di motor kubur kan? Maka mangkui nengku pertama rizalun zalim pemimpin korupsi apabila mati nggak wajib disolatkan, nggak wajib dikafankan, nggak wajib dimandikan, hanya wajib dikubur. Kuno cara ngubur ni Tengku ikut ngantina suwa krongoki tekur wapur kubur. Kuno arak si korupsi hati-hati, ulakan di sini ulakannya. Tenuinya jemai. Jadi amangkui nengku Tengku Guru yang sangat saya muliakan. Kene Tengku ni kami ni Tengku yang gak wajib disalahkan itu cuma 2.
bayi yang baru lahir nggak punya napas. Yang kedua mati syahid. Itu namanya mati mutlak. Ini ketiga. Nah, jadi ketipaham kita. Ini lagu kita bersama dia. Simah tengku ni namanya tarikatin sijiliyah. Si kita mah namanya tarikatin satariyah. Itu perbedaannya. Jadi harus kita bedakan. Tarikatin satariyah, astaghfirullah al-azim min kulli dambin azim awala wa akhirah wa dakhirah wa batina ya ghafurur rahim. Astaghfirullah al-azim min kulli dambin azim syam'i wa basari wa qalami wa fuadi. Yang terakhirnya nastaghfirullah halana wali walidina wali masaikhina wali jami'il muslimin Allah wali jami'il awliya'i wa suhada'i wa salihin. Ini yang harus kita pahami. Sama dia ini Pak, kita nama sama dia itu harus pakai tong trikah tebus diri. Lagu si ucap ni tengku ni sino. Pertama yaitu guru kita di atas Abuya, yaitu Amran Wali, dan di atas juga namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini yang harus kita pahami. Apakah yang punya sama dia itu Syekh Abdul Qadir Jailani? Bukan. Siapa yang punya tarikah yaitu sama dia, di bawah namanya Syekh Mudawwali. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani tarikahnya apa Pak Teguh? Tarikahnya tarikatin satariyah, tarikah Yasin. Oh ya, ketika orang kita jiwa tahlilannya ya Yasin setiap malam Jumat. Kita atas nama Gayo Aceh itu tarikahnya tarikatin Naksabandiyah, gerali sama dia tahlil dan tahtim. Ini yang harus kita pahami ke depan ini. Oh, ini kira menyangkut masalah mazhab Pak Tengku. Masalah ini tidak ada menyangkut dengan mazhab. Karena sama dia bukan Imam Syafi'i yang punya. Yang punya sama dia siapa? Betul Bapak sampu sama dia? Betul? Enggak. Kesana sih mah. Yang punya sama dia di atas bukan Imam Syafi'i. Siapa yang punya sama dia? Al-Imamun Atta. Siapa Imam Atta? Tabi'in. Siapa tabi'in? Berguru kepada 50 sahabat Nabi. Lalu dikembangkan oleh siapa sama dia? Dikembangkan oleh Al-Imam Mushabuddin An-Naksabandi. Ini pun sama dia Pak. Oh ya, ketitulah kita tiru kone. Syaratnya tong trikah 10.000 surah Ikhlas untuk diri, 10.000 untuk ina, 10.000 untuk ama, 10.000 untuk tengku guru. Jumlahnya 40.000. Si atas noyarakan tengku arah. Namanya tarikatin sijiliyah. 100.000 untuk dirimu, 100.000 untuk inamu, 100.000 untuk amamu, 100.000 untuk tengkugu. Jumlahnya 400.000. Atas noyara klan tengku masih ada. Namanya tarikatin Ahmadiyah. 400.000 untuk dirimu, 400.000 untuk inamu, 400.000 untuk amamu, 400.000 untuk tengkugu. Atas noyara kan tengku si toyoh nom lu selesai si 10 nom. Itu keterangannya, kan? Pilih itu keterangan lu si toyoh ham lu si 10.000 api itu punah pilo. Jadi ini bukan jelas, kan Bang? Jadi ini harus kita pahami. Maka tarikahnya kalau kita harus dari siapa yang kita ambil, al-walidi atau yang lain kita ambil, maka kita menyebut kepada
Ke situ, kena kita harus paham. Kita ni wajib berguru, Pak. Kenapa wajib berguru? Imam yang kita ikuti semua berguru. Imam Syafi'i berguru kepada Al-Imamun Baghdadi, Imam Baghdadi berguru kepada Al-Imamus Sunni, Imam Sunni berguru kepada Al-Imamus Sattariyah, Imam Sattariyah berguru kepada Al-Imamun Naqsabandiyah, Al-Imamun Naqsabandiyah berguru kepada Al-Imamu Sijiliyah, Imam Sijiliyah berguru kepada Al-Imamun Ahmadiyah, Imam Ahmadiyah berguru kepada Al-Imamun Nawawiyah, dikenal hadis Nawawi. Al-Imamun Nawawi punya guru namanya Al-Imamun Tirmidzi, dikenal hadis Tirmidzi. Al-Imamun Tirmidzi punya guru namanya Al-Imamun Daud, dikenal hadis Abu Daud. Al-Imamun Daud punya guru namanya Al-Imamun Atha. Ini apa? Nggak kejelas pun sama dia nih. Imam Atha berguru kepada 50 sahabat Nabi. 50 sahabat Nabi berguru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berguru juga kepada siapa? Kepada Jibril alaihi salam. Jibril berguru juga kepada siapa? Kusino sah kesah tenisa no sah kesah tu. Nah, kuni lebih berguru. Jelas anaknya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i banyak gurunya. Tekeberannya kusederanya soboh kisah sih, kan? Imam Syafi'i punya guru 150 guru. Ini kita jelas. Cuma ini kusederan sekedar wah. Oh, tekulo kopa betihi ku atas saya ketuyung betihi. Oke, kita kupas ke bawah. Imam Syafi'i punya murid namanya Al-Imamun Ahmad bin Hambali. Imam Hambali punya murid namanya Al-Imamus Suyuti. Imam Suyuti punya murid namanya Al-Imamus Salahuddin Al-Ayubi. Al-Ayubi punya murid namanya Al-Imamun Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani punya murid namanya Syekh Mudawwali. Syekh Mudawwali punya murid namanya Jamaluddin Wali dan Amran Wali punya murid namanya Tengkulo. Jelas? Nah, Bapak Tengku kaleng-kaleng siga nih. Maka mangkui nengku tengku guru yang sangat saya muliakan, bergurulah kepada guru yang bersanad. Lagu disebut Tengku Nisino. Silakan belajar tentang sama dia. Masalah perbedaan jangan jadikan permasalahan. Perbedaan itu jadikanlah persaudaraan. Naung ke masalah semiyang Pak pernah ku permasalahkan. Kenapa? Mau pakai bismillah nggak pakai bismillah, hukum salat tetap sah. Mau pakai kunut nggak pakai kunut, hukum salat tetap sah. Mau pakai iftitah nggak pakai iftitah, hukum semiyang tetap sah. Mau pakai usali nggak pakai usali, hukum semiyang tetap sah. Tekemeh nesah kuna tengku ulakan ku adab. Ini kampung bom adabnya apa? Oh, kami masjid kami Syafi'i Pak Tengku. Siapapun yang maju ke depan wajib pakai usalli, wajib pakai iftitah, wajib jahar bismillah, wajib kunut subuh. Kenapa wajib? Imam Syafi'i mewajibkannya. Inna Syafi'i, sesungguhnya Syafi'i, wa min syai'ati minas sholat, dan setiap melakukan sholat, wa nusalli, mengucapkan usalli. Jelas Pak? Allah nong guru Tengku nong lagu nong. Pakai aku pakai. Kita kena goyak kena koin kini to sama mulai masjid. Benar kasar tu gak? Contoh Pak, yundang aku ke masjid Al-Jikra Kebayakan. Ini masjid saya tahu bermadhab Imam Hambali. Tengkulukup katib sekaligus imam. Apakah saya jahar bismillah? Tidak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, Pak Tengkulukup berarti terikin Muhammadiyah. Saya tidak pernah takut sama siapapun. Saya menghargai Imam Hambali. Hafal hadis 500.000 Dan kita sidang kita kuasai hadis tapi tulu ke kan? Tapi kemurid Samsung. Pak Samsung benih hadis. Ini gersah, sia gersah, so gersah. Lagu Bapak Panitia neraka, kan? Ini kan jelas. Gerago ya gampang ini jemaah neraka. Ingati, tata cara kita beribadah yang pertama sekali ikuti apa yang sudah kita pelajari. Kalau berbaca Imam Syafi'i, ikuti betul-betul bermadhab Imam Syafi'i.
Syafi'i. Oh ya, ketika aku Aceh Tengah benar meriani Pak, isi ke maghrib aku belum ikini jemaah aku kini mampat aku maju kini masjid meraku Pak. Kenapa? Karena saya belum tahu ini masjid mazhabnya apa. Nanti kesi sok-sokon aku karap langsung zakoneno. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Hana kini Pak Imam merumpak rujuk. Tukulukupnya aliran hana ni kini. Gerka. Tukumungku kena kulipat. Langsung ya Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tukulukuk ni aliran sana ni kini Pak Imam merumpak rujuk. Ini pasti aliran ni teroris ni kini. Gerka. Hanya tipe ini teroris. Kena bertihi. Semiang terkulukup sahkah? Semiang kusah. Semiang Pak Imam Pak Raja sahkah? Tidak sah. Kenapa? Karena ragu. Yang merusak ibadahnya siapa? Yang maju ke depan. Yang menanggung dosanya siapa? Yang maju ke depan. Mah dosa Pak Imam 10 karung. Mah dosa Pak Raja 40 karung. Karena tipe Raja dari ditengku. Ini siapa saya teken. Beruji sisi sana. Maka mangkui nengku tengku guru yang sangat saya muliakan. Ini harus kita pahami. Kalau bermadzhab Imam Syafi'i berarti harus pakai kunut. Kunut Imam Syafi'i sesudah sami Allahu liman hamidah. Dalam mazhab Imam Syafi'i memanjangkan hamidah hukumnya makruh. Makan tinarunuan hamidah. Ini kita ni merabdeh si sok-sokan karab. Sami Allahu liman hamidah. Waktu kuning ku Pak Imam. Pak Imam. Hana tinaru dia hamidah. Lalu pakai rumah ku betul kuning. Terupun pakai rumah hamidah. Kan? Maka mangkui nengku. Ini tata cara tentang beribadah. Bermazhab Imam Syafi'i. Angkat tangannya di bawah telinga atau sejajar dengan telinga, lipat tangan di atas pusat, di bawah pusat atau di pusat, masih bermadhab Imam Syafi'i. Dan kunut dalam mazhab Imam Syafi'i cuma 5 yang wajib diaminkan kunutnya Pak Imam. Apa itu? Allahumma hadina fiman hadait amin, wa afina fiman afait amin, wa tawallana fiman tawallait amin, wa barik lana fima atait amin, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Selebihnya tengku wala sirru, rahasiakan doa masing-masing. Pak Imam lain doanya, makmum lain doanya. Aku lu gerpas sambung di konota tengku. Apa yang kalian bisa? Aku pas Rabbana wa tengku jadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu Akbar. Masih bermazhab Imam Syafi'i. Oh naruno yapi pas aku tengku. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah beri keselamatan kepadaku dalam beragama, wa afiatan fi jasad, sehatkan badanku, wa ziyadatan fil ilmi, tambahlah ilmuku, wa taubatan qablal maut, aku bertobat sebelum datang maut, wa rahmatan indal maut, turunkan rahmatmu tatkala menghadapi maut, wa maghfiratan ba'dal maut, turunkan ampunanmu tatkala menghadapi maut. Allahumma khawin alaina fi sakratil maut. Ya Allah, aku tidak kuasa dan tidak sanggup atas pedihnya sakitnya sakratul maut, indal hisab, pada hari pencabutan. Gere temas, gere enak waktu kita menghadapi sakratul maut. Dalam satu riwayat dijelaskan 400 kali diiris dengan pedang. Dalam satu riwayat juga menjelaskan lagu kaming murid-murid Israelut kulitik ku atas lagu ya rasa di sakratul maut Pak. Gerek gila dekat kita ke bersa, gerek gila dekat kita ke masjid. Iwan sakratul maut pi kita ngemuji-juji, enti belum sesudah mayu kuan kubur, kena mayu kuan kubur. Ini nggak ada harapan, nggak ada bisa yang menolong kamu selain yaitu amal yang telah engkau perbuat masa hidup di dunia. Kita di sama dia tengku, apakah sampai pahalanya? Ike bapak semiang sawah paha, tekegere semiang tidak akan pernah sampai. Gere mesinya Pak, ini kita perlu jelas.
kunci kita doa ni makarakna min suratil Ikhlas. Barang siapa di antara kalian membaca surah Al-Ikhlas asratin 10 hadiatan lil maitikum, hadiahkan kepada mayit-mayit kamu, antaba'u minan nar, maka mereka akan terjauh daripada azab api neraka. Dalilnya mana lagi? Saat ku Nabi, ya Rasulullah, ummi matat, inengku ngabenasa, an sadakatu an hai Rasul, ngukaku bersedekah. Hana kena Nabi, tasaddaq, bersedekahlah kamu. Apa sadakatu an hai Rasul? Apa sedekahku si sempurna? Sakiul ma, bersedekahlah dengan air. Enggak salah ku pikir kan? Nama gilun. Maka mangkui nangku tengku guru yang sangat saya muliakan. Aku pikir betul panitia ni kena betul aku sesok. Gerah, kuno minum kopi sesok. Maka mangkui nangku ini si kita nom ni pahalai sampai ke pangkuan almarhum. Lalu yang dibutuhkan almarhum ini apa Pak Tengku? Doa, anak amal soleh. Karena mengaku kita sebagai anaknya, maka kita berkewajiban mendoakan apa? Berkewajiban mendoakan sampai kapan kami mendoakan? Sampai nyawamu masih melekat di tenggorokanmu, kau wajib mendoakan ayah dan ibumu. Aku gerepani lagu Tengku Saipulana, Tengku mah doa, tak usah seperti dia. Tekeni Tengku ni kami ni turah tong trikah tebus diri baru mau kami doa. Tengku yang mana yang bilang? Ini ketik jelas. Anak kandung mendoakan ayah kandung, ndak usah pakai tong trikah tebus diri. Anak kandung mendoakan ibu kandung, ndak usah pakai tong trikah tebus di. Anak ni pacik mendoa ni pacik maka ndak usah pakai tong trikah tebus di. Kenapa pakciknya tidak usah pakai tontrika? Kenapa pakcikmu dan ayahmu saudara? Amamu rayohe a, pakcikmu PA. Ikamamu a, pakcikmu O. Perlu pakcik mah dipertanyakan. Pakcikmu itu anak siapakah ini? Ini ketik jelas, kan Bu? Nah, jadi pakcik-pakcik ini sebanti main-main ke anak. Apalagi anak-anak sibuk mah doa, kan? Gak jeroh maksudnya ini sebab pakcik nipis sebab belahap, kan? Ni ngertinya. Jadi ni komandantan sebaran naki pasantren yang pilih di dengkiwi Pak Cik kena kebuat ya. Seharusnya WP bantu modal ni anak yakin belum? Dunia ku pasantren. Kami zaman pasantren kadang Jepang jemapi usuh yamang kami. Demi anakku bahagia, demi anakku mujadi. Jadi inilah tujuan orang tua. Ini kita wan Aceh Tengah bersilu Tengku ngadeling. Belajar ke susah ni kita ku Acehu bersilu isin ngejak sagi pasantren. Kami tengah hai taking ni negara jemaah. Isi kita turah ku Acehu kami. Bersilu hari Acehu lu ngedeliki kini maka belajar dekatkan diri dengan mereka kena kita bakal akan mati. Kena anak keti semiyang kita yusabah salat kamu menyembah kepada Allah dengan syariat, hanya menyembah dengan kekosongan. Betul kita semiyang Pak Allahu Akbar semiyang murak rongok. Kaya masalah ini para misi waktu tengah lipat kupi-kupi kuhu giliran berjemur. Ini para miurut kusi kena belohin kujit karib negara. Maka ya mangkui ini yang harus kita pahami ke depan ni. Anak kandung wajib mendoakan, apalagi ama tengah murid, ini tengah murid. Kita seorang anak laki-laki berkewajiban kepada kedua orang tu. Ingat anak laki-laki hati-hati. Ini sebaya kuhul dengan bu jemarawan ngekulon nanti kibana ni daripada kini noi, betul? Betul. Memang dirasa dia. Mati betul kan? Isin pikir kau ya? Dalam kuya aku luar pun isin lebih holok, kan? Maka mangkui ingat, wahai para suami, kita cuma punya kewajiban kepada istri hanya 5. Selebih daripada 5 haram istrimu menuntut kepadamu. Kuna kuku pesan ke kewajiban tadi Pak. Kupas kesinisan. Kuna Bu. Kupasan ke kewajiban apa ni kini Bu?
Pertama, kewajiban suami kepada istri, beri istrimu makan, cukupkan kebutuhan dalam rumah tangga. Enti daten pakai rumah ni ongkosan bang. Guna. Nah, jelas. Katakan dulu pakai kasus. Guna. Lagu si bapak-bapak ni kengon pasrah tapi tak rela. Ini kupes, aku ke kata tu. Ya, ada kalian si pakai rumah yang kosan sih. Oh ya, tenti pilih suami Abu Lahab. Maka mangkui nangku tengku guru yang sangat saya muliakan. Kenapa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya? Pertama, beri istrimu makan, cukupkan kebutuhan dalam rumah tangga. Tidak ten pakai rumah ni belohong koson. Kenapa tidak ten Pak Tengku? Sifat ni jemaah belohong koson. Kalau pakai rumah belohong koson, pasti rawan jemaah boncengeng. Betul? Si rawan si Arabna Abu Lahab gereng, si kodokna Putri Doyong, sengkrak guli, sengkrak manusia. Deni kupongana agak muka keltung pora kumpusina kan? Irem-rem Abu Lahab no. Mentuk Putri Doyong negara, pecengang Abu Lahab ku kodok. Tangkuh lagu India di Putri Doyong no. Hehehehehe. Ya masalah ini. Cuma kalau ni kena seteri pak. Kalau ni kita buat tepi sama dia tin min kajibatin hati'ah sama dia artinya menghibur ahli musibah. Kita kalau ni menghibur ahli musibah, buat ia sampai ketawa, maka kau akan mendapatkan asratin 10 kebaikan apabila kau bisa membuat ia senyum. Kul pahala ipa. Kita ketika ngok kita semangatan maka kita mendapatkan pahala yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Ngok ingatin no? Yang pertama, kewajiban suami kepada istri, beri istri makan. Yang kedua, kewajiban suami kepada istri, beri istrimu pakaian. Wajib kita sebagai suami membelikan pakaian istri. Harap pernah beli bapak ni baju? Nggih, sebara. Seorang suami wajib membelikan pakaian ya jam sinah nih pak. Ya. Setengah jam lebih aku ceramah rupa. Setengah jam agak kan? Pengen sedikit janji. Tenti tengkulukuk pering sedikit. Ini sedikit kalau ini penting amplop bak pula. Maka mangkuin angku kadang-kadang inilah dari fitnahku kami pak, merajalela luar biasa. Tengkulukuk itu jangan diundang, mahal bayarannya. Tidak pernah kami takkan bu. Seluruh Aceh Tengah Banda Meriah kami belum ceramah, tidak pernah kami takkan pak. Harus sekian ni pernah. Kami kengi undang-undang. Nanti dari itu keterangan ini saya basin undang dari keterangan. Pak Tengku ngisi maulid di kampung kami. Berapa uang jalan Pak Tengku? No mahu bin pekak gerga. Nipret ke sewang jalan gerla kamu gerba. Nah ini nanti ku neri kengi talu ikan meraisi gerga. Meraisi alhamdulillah. Nang yo sahibu aku gara sakit hati. Cuman bapak orang kampung ni gerem perasaan kau. Nah, maka bapak ibu tengku guru yang sangat saya muliakan. Jadi pertama makan, kedua pakaian. Kenapa seorang suami wajib menutupi aurat istrinya? Karena apabila istrimu memperlihatkan bentuk auratnya kepada orang lain, yang menanggung dosanya adalah suami. Istrimu tidak sholat, menanggung dosa suami. Istrimu bersuara ketat, menanggung dosa suami. Istrimu berzina dan perbuatan yang lain-lainnya, yang menanggung dosanya suami. Ingat pak, hati-hati. Tengah ku ajari Tengku, ngaku nasihati Tengku, ngaku kini ngaji Tengku, ku kini semiang kemrabuak ni lawan ni aku Tengku. Salah kerana khidmatan Tuhan, bapak tetap salah. Kenapa salah? Bapak salah milih pakai rumah. Nggak jelas? Istri yang gak bisa dinasihati, pensiunkan terus, selesai urusan. Benar, Bu? Disula arisin mehel ke mahkamah. Maka mangkui nangku tengku guru yang sangat saya muliakan. Kenapa?
bapak berkewajiban memberikan pendidikan kepada istri. Numa kewajiban kami orang tengku, numa kewajiban ni tengku imam orang kami. Kewajiban suami mendidik istrinya dan menutup aurat istri. Tidak pakai rumah ni pak. Besul ketak lewat kubur kupalu lengon bapak-bapak yujung saja mantap ribanan pong ni go. Anak mantap gratis ke kan? Ara pernah bayang ni bapak waktu bapak tengah melamat yang rugi masuk program pihak laki atau perempuan, yang rugi uang hangus 3 juta, 5 juta, 10 juta pihak laki atau perempuan, piala laki begitu ijab kabul namai ku nikahkan anakku menjadi istrimu dengan mahar 1 karung dedak terima di masjid. Ngesa kenaki bonceng pakai umahina, ngesa kenaki nengon aurat pakai umahina. Ini kadang-kadang jemarawan ni terihkin banan, yaku kengon deli bapak-bapak deli terihkin banan, tidak tolong isi lebih deli ke apa? Deli jemarawan terih ke simaran. Aku numa terih tengku lebih bawa dari aku tengku. Memang jema banan ni bawa dah siapa? Kita memang jema pegesot pak. Kita jemarawan ni orang ibu-ibu kita paling gesot, betul? Betul pak? Kita orang ibu-ibu ni kita paling pegesot sebenarnya. Hana tinggal di tengku gesot. Bapak cuba berangkat arsin porami kojong hian deh. Pakaian baju daster berani? Berani? Pekesan kahang. Coba kini osan baju bapakannya. Kini tiki Honda, apa baju ya? Serwal lintang, uskusuh kan? Memang cuma ini gereng kemer. Ya lebih dari pak kita rupa kini. Jadi ini ketipren laki itu bukan takut. Kenapa? Karena seorang laki-laki itu arti banyak mengingat menimbang. Jema badan ni kemakin nyamu makin perjak ni kita pak. Ika ngagrepas ni didik selesendronya ganti terus. Hana susah-susah kapta prin jema. Oh ya sapu kerja-kerja. Hana surus nuku hari mahari. Kami yang cari maharnya. Itu urus soalnya apa? Yang kita cari kehidupan di dunia apa? Bahagia dunia, bahagia akhirat. Fit dunia hasanah, wabil akhirati hasanah. Dunia bermacam-macam cari, kalian mencari. Kuna carai ledeku ketibelangi, kuna carai kupingku ketibelangi, kuna carai aku cuk ketideli kona guli. Bermacam-macam cara kita lakukan fit dunia. Tapi ada enggak kamu berpikir wabil akhirati hasanah? Semiyangku engkau terima, wudukku sudahkah benar, rukukku sudahkah benar? Adakah kita berpikir yang sedemikian? Pernah kita pikirkan itu. Kenapa? Karena kita gerah dekat orang tengku. Maka ya mangkui nengku, anak laki-laki, hati-hati, kamu punya kewajiban kinama kini. Ingat, kewajiban terkin pakai rumah ni hanya 5, makan, pakaian. Yang ketiga, tempat yang layak. Tos rumah, gerem lampu aku tengku, tos rumah tengku. Nyiwa mulu. Gerem sen aku tengku, numpang rumah ni tetangga. Gerosah tetangga tengku, ulak rumah ni bertua numpang. Gerosah tengku, yujung mana totor, gerang? Kamu yang kapten totoran. Numpang pun saja mager buat kan. Ini kewajiban yang ketiga. Jelas bu. Pertama kewajiban apa ini ibu sudah? 5. Pertama. Kedua. Ketiga. Tempat yang Yang keempat pendidikan dari suami. Yah tengku kuda aku didik mak lampir ya tengku. Ina nenong sarani singa 10 tengku. Kena jawaban ni ke ahli sejarah ke bang? Betul ke bu? Sumaho kengon. Kami ni korban ke sebenarnya. Kenapa nan sumaho pikir ke ahli sejarah kengon? Karena ibu-ibu ni coba perhati. Satu laki-laki berbuat kesalahan 10 tahun ia masih ingat. Kengon mau ke bang? Ngo kita selesai, ngo kita tiru maaf hari kesalahan di kita. Aiku pasti selimutunku kodong itu ngoh kau. Kan? Nanti kemudian ahli sejarah ini kan? Macam pakai ni hati-hati kita bah. Makanya mangkui nengku pendidik
pendidikan. Didik istrimu lepas tengku. Ketayayon kuan pengajian. Israhan ku tengku. Tolong nasihati tengku pemak lampir tengku. Ipintu yang aku ngipasangi kunyur tengku. Ijelasan ku Pak Imam, jelasan ku tengku. Maka tengku mudedeke. Kewajiban yang kelima adalah perhatian dari suami. Ini kewajiban suami ke istri. Kenapa perselingkuhan merajalela Aceh Tengah Benang Ria? Karena suami kurang perhatian kepada istrinya. Ari begitu nikah nyak benar sapo nga negeri pernah ucap ni segar sayangku si banan. Betul? Betul? Ini merasakan ini nanti. Jadi guna kita tengku ikuti sunnah Pak. Nabi mengajarkan ku kita Pak. Nabi setiap ulat ceramah begitu sawah kumah tetok ke pintu, Assalamualaikum ya istriku Humairah. Begitu sawah Nabi, apakah Nabi langsung mencium tangan Aisyah atau Aisyah langsung mencium tangan Nabi? Sesini Pak. Coba lo, ini kan dua dalil. Aisyah mencium tangan Nabi atau Nabi yang mencium tangan Aisyah? Sesini. Atau nih ngaji. Nabi langsung mencium tangan Aisyah. Begitu tetok Nabi, Assalamualaikum ya istriku. Maafkan aku wahai adinda. Sesungguhnya engkau telah kutinggalkan setengah hari. Langsung tekam ni Nabi kumuni Aisyah. Langsung icung ni Nabi. Jadi hukumnya kuna tengku. Carai kuna tengku. Bapak ulah arisin sakumah langsung praktek. Kuna cocok? Begitu sawah kumah tetok pintu, Assalamualaikum ya istriku Humairah. Nyahana kena pakai rumah ni no. Lagu simulator di bawah. Oh ya si kita terihi. Kira ke Pak jawab ni, kira? Cuman ini mengikut Tekene tengku sini tengku. Jadi pakai rumah ni no kena Nabi no Humairah. Arti ni Humairah itu kan putih kemerah-merahan tengku. Tenang pakai rumah ni tengku no ya tengku. Kita waktu tetok Assalamualaikum ya Hajar Aswad. Mending hati-hati hitam jadi kan? Alhamdulillah kita sudah dapat yang hitam. Kena ada sunnahnya Pak. Kita nikahi jemaah hitam, maka kita akan dijamin masuk surga. Siapa yang hitam? Itu keluarganya adalah Bilal bin Rabah. Ya, ada sunnahnya Pak. Jadi ulah arisin ke putih pakai mani perah hitam di mata itu terus. Sunnah hukum Pak. Jadi Bapak Ibu hitam jadi, gerga? Tengah hakim raya kurma tengku. Bapak Ibu ku tengku. Dibaca ni ku solat ku tengku seru-seru pada gelasi kasih. Mesangka ku kumahi tengku seluara. Deli jemaah mengaduan pengajian sumpah tengku. Aku nikah rombongan berbahagia tengku. Tanya tiga bahagia Bapak nikah. Pintun ke Bapak nikah ngadu beli betul tengku. No mahu bin pekak kan. Beli betul ke bahagia kumpul lima. Betul Abu Lahab Abu Jahal kan. Ini pedai keterangan ni pren aku nikah nian ke nggak selesai kan. Ini pren ke bahagia. Tengok ni aku busi ngaji aku. Tenang muridku ni ibu-ibu rum bapak-bapak ni 180. Kekanak pengajian ni 80. Jadi ini kadang-kadang inengku bermacam corak si pengadun ni. Makai ketipaham kami kena kami jemaah lapangan. Oh ya ketiku ingatan kin anak rawan hati-hati. Kewajibanmu kepada istrimu hanya 5. Beri istrimu makan, pakaian, tempat, pendidikan, perhatian. Selebih daripada itu haram seorang istri menuntut kepada suaminya. Lalu kewajiban istri kepada suami bagaimana Pak Teguh? Wa min syai'ati min salasatin minan nisa. Barang siapa mempunyai 3 anak perempuan lalu dinikahkan dengan orang yang baik, anak perempuannya berbakti pada suami, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anak perempuan tersebut telah membuka lubang jannah bagi kedua orang tuanya. Namun sebaliknya, jika ibu durhaka pada suami, durhaka pada Allah, maka ibu telah membuka lubang api neraka
bagi kedua orang tua. Pengen ibu masuk ayah ke dalam surga? Pengen amante kuan surga? Pengen inente kuan surga? Ulah karisin belajar kin suami inti aku mak lampir nih. Nggak jelas? Pakai bedak sawah kumak belajar harum-haruman. Itu hukumnya sunnah waktu menyambut suami. Itulah suami ngebutut. Kusi merap suami, kusi geremeh derita jemerawan, gitu kan? Makanya amangkui nengku kuno kasar tuh gini pak. Tentu udang teklukum, kamu teklukumnya goyang modeling, gitu kan? Jadi namanya apa adai si kusawahan. Jadi makanya amangku nengku ini ulah ansin yang setia pada suami. Kenapa? Karena suamimu bisa jadi surga bagimu, suamimu bisa jadi neraka bagimu. Makanya suami sudah mencukupkan kebutuhanmu, pikirkan tentang suamimu. Nurawan kuanlah neluk sumerah guli. Arakah kita sadar? Kadang-kadang kita sadar. Ulah banyak tuntutan geh dia abang dik no, gerkah? Isin dari kabang dik no. Lipdeh lintah darat ni ngemayu je desa kengot. Gerkah PM ke seba, anak kin seba. Baju kita beli saya yakin baju ibu gersahkin semiang. Ngerti? Lalu kapan sahnya? Lunas mudik di tanah. Masih baju yang belum lunas jangan dipakai untuk sholat. Kenapa? Karena kamu masih dalam keadaan berhutang. Orang yang berhutang mati nggak wajib disolatkan. Oh ya, ketika pemimpin korupsi mati nggak wajib disolatkan. Kenapa? Karena dia belum mengembalikan hak rakyatnya. Jelas? Tentu keliru kena teku kami yang dua cuman yang nggak bisa disolatkan. Mati dalam keadaan baru lahir, nggak punya napas begitu lahir, nggak wajib disolatkan. Oh ya, gerle matimu mutlak. Mati miara roa, sara mati diri, sara mati tali, susi gitu. Mati diri kah? Mati tali. Jadi ini yang harus kita pahami. Mati kita betul mati kuno. Mati katak kah? Atau mati tikus, gitu kan? Ini yang harus kita pahami Pak. Karena mati itu dalam keadaan panggilan daripada Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketentu majelis ini disebut menjadi majelis bangkai, maka kami si sesuk yarakni nyama muniru kuinangku sekejap kita berselawat kuna Nabi sebagaimana selawat yang diajarkan Allah kepada Jibril, yaitu Jibril langsung menyelawatkannya, yaitu di hadapan Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak tak usah ikut, kita uji coba nanti yang mana yang lebih keras suaranya, perempuan atau laki-laki. Bapak diam, tenang, nggak usah diikuti. Ayo ibu-ibu ikut saya. Nanti kalah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah. Anta samsun, anta badrun, anta nurul fawqa nuri, anta ibsiru wa qalli, anta ayo kita mipa cak lonceng, jangan buat malu, ayo. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
wasallam. Ya Nabi Salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Ya Habib